Jadi saraf yang ada di sini cepet banget Kang Fe. Bapak Ibu yang saya hormati, cepet banget. Neuron sensorik yang mana sih Bu Aisyah? Itu tadi, mata menangkap, hidung, telinga, lidah, gerakan apa segala, itu membawa pesan itu ke otak secepat 240 km per jam. Ya. Nanti dari otak kasih informasi ke seluruh tubuh neuron motorik. Ini segini nih, 320 km per jam. Cepet banget. Makanya kadang belum sempat kita ngomong, baru juga ngebatin haus, itu tangan udah ambil gelas loh. Udah ambil gelas, sudah. Ya. Nah, begitu juga tadi apa yang tadi kita pelajari di dalam otak ini dia akan jalan. Ya. Dan nanti pituitary memberikan stimulasi keluar hormon bahagia atau istilahnya dopamin, dia jalan ke pembuluh darah. Nah, ini kerennya insyaallah. Jadi untuk itu supaya kita ya menstimulasi hormon cinta dan terus memberi pesan pada tubuh kita tentang cinta, dan kita ingat tubuh kita itu sistem sarafnya kayak kabel listrik, maka kita harus lafazkan ya kepada siapa? Kepada diri kita pertama gitu, bukan kepada orang lain, bukan kepada suami kita. Sayang, aku sangat cinta padamu, itu juga boleh, tapi itu nanti dibilangnya apa? Lebay. Dan laki-laki itu ngomong saya semakin cinta pada istriku itu jarang banget. Para bunda yang punya suami nggak pernah bilang I love you, saya cinta kamu, itu mah biasa. Tapi kalau ada suami yang sudah bisa bilang sama istrinya saya cinta kamu, I love you, itu keren banget. Itu pasti ya baca sirah nabawinya lengkap, nggak diloncat-loncat. Ya, baca tentang bagaimana Rasulullah terhadap istrinya, itu pasti dia membacanya lengkap, itu nggak diloncat-loncat, nggak cuma langsung baca yang perdagangannya sama yang suami istri diloncatin. Ya, kenapa? Karena saya perhatikan suami-suami yang sudah bilang sama istrinya ya wahai istriku, saya cinta padamu atau saya suka padamu karena Allah. Itu keren banget. Itu saya yakin banget itu khatam memang tuh. Apa yang dicontohkan Rasulullah pada keluarganya dan pada kita semua. Namun untuk kita sendiri supaya keluar itu hormon dopamin yang pituitary, maka kita selain kita tambah ilmu di otak kita untuk mengeluarkan itu, kita harus stimulasi dengan kata-kata. Ngomong sendiri, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan izinmu ya Allah, biiznillah saya semakin cinta pada suamiku. Udah sebut nama suaminya yang lengkap. Kalau saya ya nama suami saya Priyanto bin Sismadi. Kalau perlu nama kakinya sekalian bin Parto Dimulyo. Karena kalau kita sebut nama seseorang plus nama bapaknya plus nama kakeknya, itu udah bener itu orangnya. Tiada dua gitu. Kalau cuma saya cinta suamiku Priyanto, berjuta Priyanto ada di Indonesia gitu. Atau mungkin ya bapak-bapak bilang saya cinta suami istriku Aisyah, berjuta Aisyah ada di Indonesia dan di dunia. Maka harus ada nama bapaknya disebut, ya lebih lengkap lagi nama kakeknya gitu. Saya kalau lengkap ya nama saya Aisyah Dahlan Husin. Nah udah lengkap tuh, orangnya yang ini pasti itu, nggak ada duanya gitu. Ya itulah nama kenapa Islam mengajarkan kita supaya orangnya tetap satu, itu dia benar-benar itu. Karena nama dua saja kadang ada yang sama. Aisyah Dahlan tuh kalau searching ada yang sama. Ya, oke. Jadi sekali lagi, innamal a'malu binniyat itu adalah perbuatan kita ini, amal kita ini didahului oleh niat, karena itu betul. Lafazkan niat itu, maka pesannya jalan di badan, jalan ke otak menstimulasi hormon bahagia. Pesan ini jalan, semua sel bahagia, sehingga perilaku kita mengarah selalu untuk mencintai suami. Ya, entah pesan itu jalan di pipi kita, jadi kalau si istri lihat suaminya langsung senyum, Abi, walaupun suaminya mukanya rata, laki-laki kan begitu kan, kadang muka rata, apalagi baru datang. Siapa yang pernah dengar kajian saya yang bilang bahwa laki-laki kalau baru datang sampai rumah 10 menit pertama apapun perasaannya mukanya rata, flat. Dan itu kadang-kadang kalau perempuan nggak ngerti, kita udah senyum sama suami 5 menit terus nggak dibalas, itu sakit hati loh, nggak ngerti soalnya. Itulah makanya saya katakan tambah ilmunya di sini. Dan kita bilang, ya Allah, ya suamiku laki-laki banget, ya lihat tuh ya Allah, 10 menit mukanya masih rata. Nah itu kita dialog sama Allah begitu, sehingga kita langsung senyum sendiri, ya hormon cinta keluar, masuk lagi pembuluh darah, aduh deg-degan lagi. Para istri saya mau tanya, pernahkah Anda
jatuh cinta berulang-ulang pada orang yang sama, pada suami ini gitu. Itu harus loh, harus jatuh cinta berulang. Artinya kalau jatuh cinta berulang, artinya kan jatuh cintanya nggak setiap saat, ya 2 tahun cinta, terus 2 tahun. Enggak, jatuh cinta itu bisa berulang. Kenapa? Karena hormon itu ada di tempatnya. Dia keluar, ya kalau kita stimulasi. Nggak distimulasi, dia tetap di situ, tidak memberikan rasa. Dia hanya ada di tempat itu, tapi tidak memberikan rasa. Karena dia tidak jalan di kolbu. Gitu. Ya, karena ini kaitannya nanti dengan kolbu tadi. Oke? Jadi para bunda, para ayah yang memang nih diajak oleh teman-teman dari Syamil Group untuk tak perlu resah, yuk hadapi apa tadi, ujian cinta dalam rumah tangga. Ayo lapaskan niat. Ayo Kang Fe lapaskan niat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Saya semakin cinta pada, sebut masing-masing ya, istriku kah atau dan sebut namanya ya. Saya makin cinta pada Maiza Yusfira binti Sunaji. Masya Allah, keren kan? Bayangin tuh, jadi ijab kabulnya diulang. Ya, ada istri saya soalnya dokter. Oke, halo saya, halo Teteh. Nih, suaminya saya suruh luruskan niat lagi Teh. Ya. Ya, itu sebetulnya yang harus. Nah, kalau kita waktu di awal ijab kabul kan peralihan dari haknya dari ayah ke kita. Nah, sekarang kita lurusin niat, itu harus diomongin. Kita juga istri begitu. Ya, saya waktu pertama kali menikah kan kami sama-sama dokter, sudah belajar ilmu ini. Hanya tahu bahwa ini saraf ini saraf ini. Tapi yang meneliti bahwa ini listrik membawa setiap pesan itu ilmunya baru-baru juga, baru di abad-abad 20. Akhirnya setelah saya tahu setiap habis sholat subuh atau mau tidur, ya saya dialog sama diri sendiri, ya Allah, ya alhamdulillah, macam-macam ya, semua sebutan-sebutan bahwa kita ya kagum pada Allah. Saya sambil lihat muka suami saya udah tidur duluan, karena laki-laki itu lebih cepat tidur duluan. Saya liatin, ya Allah, inilah wajah ya jembatan surgaku gitu. Semakin tua jembatannya semakin goyang, ya Allah. Wajahnya semakin keriput, jembatannya udah mungkin keriput. Ya suka dialog gitu malam-malam. ya bayangin udah 29 tahun ya. Tapi dialog-dialog sendiri itulah yang membuat kita bahagia. Muncul lagi cinta, muncul lagi. Pokoknya asik lah kalau kayak gitu udah ya kita omongin aja, Masya Allah. Ya. Nah, jadi ya kita perlu isi akal kita ini di sini dan kenali apa program akal atau program otak lainnya, termasuk otak emosi, termasuk watak. Harus tahu watak suami istri itu pasti berbeda, ya, dan dia bersilang. Misalnya Kang V ini kalau saya lihat wajahnya kan tipenya yang lebih pemikir, lebih mendalam, lebih detil, lebih hati-hati, ya lebih damai. Nanti si Teteh yang lebih cepat, lebih spontan, ya lebih banyak bicaranya karena perempuan, ya kan perempuan 20.000 kata, laki-laki cuma 7.000 kata kan gitu ya. Nah itu harus kita kenali otak itu, baik otak kita sendiri maupun otak pasangan. Ya, apa aja sih yang ada programnya? Oh, ada watak, oh ada bakat, oh otak perempuan beda, oh laki-laki beda, oh ada emosi, oh. Dan kita isi dia dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan prinsip-prinsip yang kita pelajari, ya. Quran harus dibaca, ya. Hadis juga harus, itu supaya masuk di sini. Kemudian, ya, kolbu kita ini harus kita kenali juga cara kerjanya. Kenapa? Karena banyak orang cuma bilang, kita pegang ke dada kita dan kita bilang di dalam hatiku gitu. Sebetulnya yang dipegang itu jantung. Kalau hati secara anatomi bukan di dada, dia ada di kanan. Kan nggak mungkin kita bilang di dalam hatiku, kita pegang yang kanan, nggak mungkin. Ya, nah jantung ini yang disepakati dengan istilah kolbu atau kolbu itu organnya jantung. Dia bentuknya kayak gini. Kalau anak-anak sekarang karena lihat budaya-budaya entah Korea apa, kan sering begini kan. My kolbu ini tangannya begini. Kelihatan nggak sih? Kalau pakai virtual background nggak kelihatan. Ya, sarangyo kan gitu ya. Itu namanya my kolbu. Ini jantung ini. Karena apa? Karena jantung manusia juga seukurannya sama sekepalan tangan ini.
Jadi kebayang nggak, otak emosi, otak nafsu sama sekepalan, otak jantung kita kolbu sekepalan sama. Dia ketemu nih yang di otak ini sama ini, dan ini kerjasama dua-duanya nih. Sekarang ya, nah itu artinya jantung nih bersama ini dua, satu arteri pulmoner nih, satu aorta yang ada di seperti ini nih tangan, ini kayak tangan kita nih sekarang ya, itu namanya kolbu. Nah, kemudian ya kita udah sering banget nih dengar hadis ini, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-a wa inna fil jasadi mudghah. Betul? Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Al-a wa hiyal qalbu. Cuman banyak orang mengartikan itu adalah hati, langsung hati, padahal qalbu aja. Ya. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Ya, qalbu itu qalbu, jangan diartikan segumpal daging itu hati. Karena di dalam anatomi hati dengan qalbu itu beda tempatnya. Tapi karena qalbu selama berjuta tahun diartikan hati dan sudah terbiasa kita melafazkan, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi organnya itu jantung. Ya, jantung. Ini jantung, dan dia dibanding hati, lever itu bergeraknya otomatis dan keren banget. Dan jantung ditemukan banyak sekali ya fungsinya selain fungsi untuk memompa darah. Jantung bergerak gini berarti ada listriknya, makanya jantung bisa diukur pakai EKG, listriknya jantung. Nah, kalau hati atau lever secara anatomi dia posisinya nggak di dada, dia posisinya ada di rongga agak ke perut dan bagian kanan, dan bentuknya nggak sarangeo gini, segitiga gitu, kan nggak pernah ada sarangeo bentuknya segitiga gitu. Ini lever, hepar atau hati kalau anatomi secara ya anatomi. Nah, dan bahasa Arab juga itu kolbu itu jantung. Hati itu kibdun, makanya kalau mengartikan kolbu itu hati kurang tepat, karena organnya jantung. Ya, nah kemudian ya jantung ini memang dulunya awalnya hanya kita tahu sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh, ya kan? Ini udah puluhan jutaan tahun orang tahu, para ilmuwan tahu, dan ini aja kerja jantung udah keren banget. Nah kemudian tahun 91 ya, penelitian Dr. J. Andrew Armour dari Montreal, Kanada, kemudian diikuti penelitian lainnya sampailah tahun 2000 nih, ya, ditemukan bahwa di dalam jantung itu ada sel otak. Ada sel otaknya atau disebut neuron, jumlahnya 40.000. Selama ini ilmuwan ya baru tahu kalau yang ada sel otak kayak gini tuh adanya di otak nih. Yang kayak gini nih namanya neuron, kalau pernah belajar biologi ini neuron. Ada 100 miliar itu ada di otak manusia. Mereka kaget tahun 91 menemukan di jantung ada sel otak kayak gini. Dan dihitung jumlahnya 40.000. Mereka kaget. Dan mereka mengambil kesimpulan bahwa jantung ada otaknya sendiri. Dia bisa mandiri, ya. Walaupun antara jantung dengan otak ini ada hubungan poros khusus, saraf khusus. Oke? Makanya dikatakan sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Kalau jantung kita ganti kolbu, sistem saraf pada kolbu, otak kolbu, memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya kadang otak ngasih info ke jantung, jantung ya kolbu mengasih info ke otak. Pada saat orang lagi bingung memutuskan segala sesuatu, memang pertimbangan ada di otak, cuman kolbu kasih tahu, begini loh. Cuman kalau kolbu ini isinya atau kita sering isi dia dengan hal yang buruk, maka seluruh jasad buruk. Karena kolbu mempunyai kemampuan merekam. Sebagaimana otak juga mempunyai kemampuan merekam atau menyimpan memori, karena ada sel otak tadi, dia menyimpan memori. Jantung juga begitu. Makanya orang-orang yang transplantasi jantung, ya kebiasaannya si jantung donor itu pindah ke jantung orang yang pakai jantung donor itu. Kenapa? Karena otak yang ada di jantung menyimpan memori itu. Nah, kalau kita melihat hal yang baik, mendengarkan hal yang baik, mengucapkan hal yang baik, melakukan hal yang baik, otomatis di jantung terekam hal yang baik-baik.
Itulah makanya mengapa kita berupaya keras untuk ya membuat sebuah habit baik untuk diri kita, pasangan kita, anak-anak kita yang baik-baik agar rekaman di jantung ini baik sehingga seluruh jasad baik. Tapi kalau misalnya dari kecil, punten maaf ya, ini juga saya pengalaman dari pasien-pasien ya. Ada pasien yang cepat dipulihkan, ada yang susah. Kenapa? Kecilnya dia apa yang dia lihat oleh keluarganya. Kalau dari kecil sudah dengar kata-kata maaf, bodoh kamu, ya tolol kamu, punten ya maaf, ya itu masuk loh di jantungnya anak, ya pemalas kamu, karena kan didengar pakai kuping tadi, kuping dengar lewat sistem saraf, kerekam di otak, kerekam di jantung. Kita melototin anak, mata anak ngeliatin ibunya melotot terus setiap hari, kerekam ke jantung, bahwa muka ibu saya selalu melotot, ya. Atau pernah misalnya ada ibu-ibu tanya, dokter kenapa ya anak saya ini bohong, suka bohong? Itu hati-hati, bisa jadi pernah lihat ibunya bohong, nggak sengaja, walaupun bohongnya ibu nggak sengaja, ya ditelepon, ibu di mana? Saya di luar, padahal di rumah, kan itu kelihatan. Anak merekam dari mata, masuk ke jantung. Anak juga one day begitu. Atau anak pernah mau melakukan hal yang jujur, ibunya marah. Anak pernah satu ketika melakukan yang berbohong, ibunya nggak marah. Maka anak bilang, oh kalau gitu berbohong nggak marah. Itu terekam juga di jantung. Dia terekam di memori di otak, terekam di memori jantung. Maka jantung suka ngasih tahu. Kalau terlalu banyak yang buruk, dia ngasih tahu sama otak. Udah, bohong aja. Lu kemarin bohong nggak apa-apa. Nah, jantung kerjasama sama nafsu. Nah, cakep. Kalau nafsunya kita setel di mutmainnah, jantungnya juga akan ya berada di level-level yang baik tadi. Ya. Nah, jadi emosi itu mempengaruhi pikiran kita di atas. Kita kalau lagi marah, susah banget mengingat kebaikan-kebaikan orang yang kita lagi marah sama dia. Susah banget. Karena sulit mengaksesnya. Saya kalau lagi marah, lupa semua loh ilmu, kan tadi sudah bilang ini terblokir di sini. Ya, lupa semua loh. Lupa kebaikan-kebaikan suami, lupa kebaikan anak, lupa kebaikan orang. Kalau lagi marah ini. Jadi emosi mempengaruhi thinking. Itulah ada istilahnya juga positive thinking ya dan negative thinking. Positive thinking itu kayak apa sih? Positive thinking itu adalah pikiran tentang sesuatu atau segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Negative thinking ya kebalikannya, ya pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Ya. Setiap orang itu muncul positive thinking, negative thinking, positive thinking, negative thinking gitu. Ya. Kang V, coba saya cek ya. Ini mumpung ada Kang V sebagai contoh, punten ya Kang. Teteh punten ya. Ini minta itu. Ya. Kang, tadi pagi sampai sekarang, adakah di pikiran Kang V tentang segala sesuatu yang Kang V inginkan dan sukai? Ada nggak hari ini? Pikiran apa itu? Ada. Boleh sharing apa yang dipikirkan, yang sesuatu yang diinginkan dan disukai hari ini saja? Hari ini tadi pagi berangkat kerja, ini real ya? Ya, real. Ingin cepat melunasi KPR, dokter. Oke. Itu kan positif ya? Ya betul, itu kan diinginkan dan disukai kan? Betul. Nah itu positive thinking. Ya. Di positive thinking ini ada nggak negative thinkingnya terhadap masalah KPR? Apa yang ditakutkan? Apa yang tidak disukai dan tidak diinginkan terhadap keinginan melunasi KPR ini? Ada nggak negative thinkingnya? Negatifnya kan kondisi lagi pandemi gini ya. Yes. Walaupun kita yakin dengan yang kita usahakan sekarang, tapi kan dengar berita resesi lah, inilah gitu kan. Takutnya sih ke keluarga, misalkan negatifnya saya nggak bisa bayar kan, amit-amit terus bilang gitu, dokter. Itu pikiran negatif yang muncul. Ya, tapi kan muncul kan? Muncul. Ada kan? Ada. Nah itu. Begitulah otak kita, dia di sisi lain positive thinking muncul, sisi lain negatif. Kenapa? Karena untuk membalancing semuanya ini. Dan itu dua-duanya lazim, wajar, lumrah, fitrah istilahnya. Tinggal pada saat kita sudah mengenali ini positive thinking, oh ini negative thinking saya, maka supaya kehidupan kita jauh lebih beruntung, positive thinkingnya dikuatin Kang. Ya, negative thinkingnya yang dirilis.
Bagaimana positive thinking dikuatkan? Diulang lagi, ya Allah, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya yakin ya Allah, Engkau maha pemberi rezeki, Engkau maha kaya, Engkau maha mengayakan, lapangkan rezekiku ya Allah, saya segera bisa melunasi KPR ini. Itu diperkuatnya dengan cara gitu, dengan niat, dengan doa, karena kita ucapkan kan itu, diucapkan kan tadi. Dokter, izin, berarti termasuk keinginan-keinginan positif ayah bunda sekarang yang ada dalam pikirannya ya? Ya, betul. Diucapkan juga sekarang bisa ya, berjamaah nih ya? Ya, sekarang makanya coba cek masing-masing hari ini ya, pikiran positif yang hari ini, entah itu karena pemikiran masa panjang kah, atau hari ini saja, itu coba cari, kenali dia. Makanya tadi saya cek Kang Fe, kenal nggak? Oh ini udah kenal nih. Ya, tapi positive thinking itu dibarengi juga negative thinkingnya. Yeah. Nah sekarang bagaimana menghadapi negative thinking? Itu kita rilis. Gimana caranya? Allowing. Gimana? Tarik nafas, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Terus kita dialog lagi dalam kalimat, ya Allah, angkat takutku ya Allah, angkat khawatirku ya Allah. Itu tekniknya untuk mereduce atau merilis negative thinking, perkuat positive thinking. Agar apa? Agar yang positive thinking ini kejadian beneran. Disinilah peran meluruskan niat, peran berdoa di sini gitu. Nanti dia berkaitan juga dengan thinking ini dengan feeling. Karena emosi juga nanti ya itu mempengaruhi feeling. Itulah nanti ada positive feeling dan positif ya dan negative feeling. Kalau pikiran positive thinking itu pikiran tentang sesuatu yang diinginkan dan disukai, positive feeling ada perasaan tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai gitu. Karena dia berkaitan banget. Ya, dia akan mengeluarkan hormon-hormon bahagia gitu. Sehingga Kang Fe sekarang ya, tadi kan saya sudah minta ya, sekarang Kang Fe coba luruskan tadi pikiran positifnya coba ya. Yeah. Doa lagi atau luruskan niat lagi, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya. Ya, dengan izinmu ya Allah. Ya Rozak. Ya Rozak. Rozak ya Ghani. Ya Ghani. Ya Mukni. Ya Mukni. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya, lapangkan rezeki kami ya Rob. Lapangkan rezeki kami ya Rob. Untuk segera bisa melunasi KPR rumah kami. Untuk segera bisa melunasi KPR rumah kami. Bayangkan Allah lapangkan rezeki, ada tulisan rumah itu lunas di waktu yang sudah ditentukan. Ya, oke. Kepalkan tangan, amin ya Allah. Amin ya Allah. Kepalkan dua tangan, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, itu namanya meluruskan niat. Kalau Kang Fe tadi, omongan tadi Kang Fe ucapkan sambil angkat tangan, itu jatuhnya doa. Jadi kalau kita tidak angkat tangan, jatuhnya niat, dan itu juga berpengaruh pada ucapan juga gitu. Tapi kalau tadi diangkat lagi jadi doa, ritual tangan harus diangkat. Kenapa? Karena dalam ilmu bioplasmik, angkat tangan ini memperpanjang sinyal. Gitu. Nah sekarang, apa perasaan Kang Fe tadi setelah melafazkan ini? Sekarang perasaan itu tentang masalah KPR, apa perasaannya? Optimis, yakin. Yes. Bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bahwa kita yakin Allah itu maha pembuka rezeki. Tadi melafazkan ya Fatah, maha pembuka, ya Rozaku, Allah maha pemberi rezeki, maha kaya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin dalam menghadapi sesuatu, dokter. Gitu. Jadi lebih optimis, dok. Oke, berarti kan perasaannya positif kan? Positif. Nah, itu yang terjadi. Di kolbunya Kang Fe itu ada informasi yang tadi diucapkan masuk juga di otaknya jantung, sehingga jantung ini berdetaknya dengan semangat, dan jantung ini punya kekuatan gelombang elektromagnetik nanti yang membawa pesan harapan tadi gitu. Nah sekarang yang negatifnya dulu ya, ini saya seminar sekalian terapi ya, nggak apa-apa ya. mumpung dapat certified hipnoterapis kan. Terapi jarak jauh tempat lagi ya. Kalau seminar biasa baca aja. Ya kalau seminar biasa baca aja di tempat lain atau Oke, sekarang Kang Fe. Ya, Kang Fe. Ya. Tadi kan pikiran negatifnya adalah khawatir tidak bisa melunasi karena resesi bukan? Betul. Ya, ini kan yang tadi negatifnya kan. Nah, ini kan resesi nih ya. Oke. Ya. Nah, sekarang ya coba Kang Fe
juga doa untuk mohon pada Allah untuk mengangkat khawatir-khawatir tadi. Coba ngomong sendiri coba. Ya Allah, berikanlah kemudahan, jauhkanlah hamba-Mu ini dari segala kekhawatiran, jauhkanlah hamba-Mu ini dari segala rintangan. Bahwa Allah adalah Maha Penolong, Allah adalah Maha Pemberi segalanya. Baik. Amin. Ya, mohon diangkat kekhawatirannya sudah. Mohon diangkat kekhawatiran hamba-Mu ini, ya Allah. Takutanku ya Allah. Ya, Mohon tarik nafas coba. Tarik nafas istighfar. Tarik nafas istighfar. Coba. Oke ya. Istighfar. Tarik nafas. Oke. Ya. Bayangin ya, waktu tarik nafas istighfar itu semua takut tadi keluar lewat mulut tuh, dalam bentuk hitam, dalam bentuk ada tulisan takut, khawatir, keluarin semua lewat mulut itu. Oke. Perasaan negatifnya udah mulai berkurang nggak, Kang? Sudah mulai berkurang. Ya. Itulah tekniknya, caranya. Ya Allah, kita minta sama Allah, ya Allah angkat takutku, ya Allah angkat khawatirku, ya Allah angkat, ya angkat takut karena kita dapat informasi dari luar bahwa dunia ini resesi, tapi kita lupa ilmu di otak kita bahwa Allah nggak pernah resesi kan gitu. Kenapa? Karena emosi ini sering memblokir ilmu kita di depan. Itulah makanya kita harus rilis dia punya negatif-negatif ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya tubuh kita ini akan memberi pesan ini ke badan, sehingga badan kita ini tenang, badan kita jadi sehat, akhirnya kerjanya juga enak, vitalitas meningkat, imunitas naik. Pandemi sekarang kan yang dibutuhkan itu. Kalau kita fokus pada pikiran negatif dan perasaan negatif, lama-lama kita sakit. Belum kena virus udah sakit duluan, karena kita overthinking gitu terhadap pikiran negatif, itu jalan di badan. Akhirnya karena sakit nggak bisa kerja maksimal, karena sakit pengeluaran jadi banyak lagi, kan gitu jadinya sebetulnya untuk tubuh kita. Ya, kalau mau dianalogikan simple terhadap apa yang tadi kita lafazkan, Kang Fe ucapkan. Nah, namun jantung itu kata para ahli mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi jantung ini dia selain tadi pesan yang dia ucapkan, kita ucapkan jalan di badan, dia ngeluarin dari tubuh. Ya, jadi tubuh kita ini ya itu semakin halus dia molekul dan akhir terjadi vibrasi kuantum medan gelombang. Jadi tubuh kita ini itu mengeluarkan gelombang. Gelombang ini yang membawa harapan Kang Fe tadi, bahwa ya Kang Fe yakin Allah Maha Pemberi rezeki, Maha Pembuka, Maha Mengayakan, ya memohon untuk lapang rezeki, lunasi rumah itu dengan waktu yang pas. Itu narik, Kang. Ya. Itu, ya. Jadi tubuh kita tuh begini, dia tarik. Kenapa? Karena keluar dari jantung. Ini jantung lebih kuat lagi. Itu udah diteliti tuh. Jadi ini namanya badan bioplasmik kalau bahasa anatomi. Ini badan seluler. Ya, jadi manusia itu ada nurnya atau ada gelombangnya, ada sinyalnya. Makanya zaman dulu belum ada Zoom, orang pakai telepati, Kang. Sekarang aja udah pakai buatan manusia ya. Gadget buatan manusia aja kita percaya ada sinyal, masa kita nggak percaya buatan Allah, ciptaan Allah nggak ada sinyalnya? Gadget pertama yang ditemukan oleh Motorola, telepon genggam pertama itu terinspirasi tubuh manusia. Karena ada sinyalnya. Jadi artinya kata Motorola pada saat itu ya, kita kalau bisa bikin telepon yang nggak pakai kabel luar, kabel dalam aja, makanya disebut telepon seluler. Nah ini, oke.